pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lalo Muhammad Sukro dari Prodi PPKN Fakultas FKIP Universitas Mataram. Baik, saya di sini akan deskripsikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujud, yaitu benda, apakah ada satu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi pendidikan tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, dan kosmologi metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopolis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis, subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila, manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang keadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka, secara hierarkis, sila pertama mendasarkan dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan manusia satu, rakyat dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of existence. Menurut terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi. 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani atau aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat berujuk pada suatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness atau nilai itu suatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Sila pertama, di mana sila pertama melambangkan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang berlambangkan rantai berwarna emas dengan berwarna dasar merah berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga memiliki lambang pohon beringin dengan berwarna dasar putih yang berbunyi Kesatuan Indonesia. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Dan sila kelima memiliki lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari paparan hasil UAS Filsafat Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.